أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin kita tinggikan, kita sampaikan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat, karunia, kenikmatan dan seluruh hal yang baik yang Allah berikan kepada kita, sehingga salah satunya hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh di hari yang ke-28 di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, salawat beriringan dengan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu karyawan semuanya yang kami hormati, malam 25 kemarin, sekarang malam 28 nih. Malam 25 kemarin atau tanggal 25 pagi kami berada di Purbalingga ikut iktikaf di masjid di pondok kami. Nah, ketika itu saat kuliah subuh ada salah seorang ustadz kami, beliau bernama Ustadz Ali Farman LCMA, beliau lulusan dari Al-Azhar Mesir, bercerita mengenai salah satu kisah Israiliyah, kisah yang terjadi di sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi yang wajib kita imani dan kita tahu itu ada berapa Bapak Ibu? 25. Tapi sebetulnya Nabi itu jauh lebih banyak dari itu. Mungkin teman-teman semua juga sudah tahu bahwa Nabi itu yang harus kita tahu dan wajib kita tahu itu ada 25. Tetapi sebetulnya ada lebih dari itu. Dan salah satunya ini ada sebuah cerita tentang salah seorang nabi yang tidak wajib kita imani atau kita tidak tahu juga tidak apa-apa sebetulnya, tapi ada kisah yang berkaitan dengan nabi tersebut. Nah, waktu itu ketika bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu sedang bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu tiba-tiba tersenyum sendiri. Beliau tiba-tiba tersenyum. Kemudian para sahabat pun heran, bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang membuat Rasul tersenyum? Beliau pun menjawab, diperlihatkan pada hari akhir, di hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai satupun pengikut, dan dia masuk ke dalam surga. Jadi ada satu nabi Bapak Ibu yang tidak mempunyai satupun pengikut dari kaumnya. Kalau kita tahu, kita semuanya mungkin sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita umatnya Nabi Muhammad, kita pengikut Nabi Muhammad. Kemudian ada nabi-nabi yang lain, mereka semuanya punya pengikut, ya kita tahu. Ada yang punya pengikut 2, ada 1, ada banyak. Nah, di salah satu nabi yang Allah utus, salah satunya adalah seorang nabi yang tidak mempunyai satupun pengikut. Beliau itu namanya Nabi Syam'un Al-Ghazi. Nabi saya Bapak Ibu, Syam'un, naik bahasa wong kafir Samson. Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi. Itu merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel, khususnya di saat itu tuh di bagian tenggaranya negara Turki sekarang. Saya kurang paham lupa namanya, tapi itu diutus ke bagian tenggaranya daerah Turki. Saya kurang paham namanya. Nah, Nabi Syam'un ini berasal dari Palestina. Ada yang mengatakan Al-Ghazi itu dari kata Al-Ghazi atau perang, atau juga dari kata Ghaza atau dari Gaza.
Palestina. Itu Nabi Syamun. Nabi Syamun adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki senjata seperti pedang yang terbuat dari tulang rahang unta. Nah, Nabi Syamun ini dikenal sebagai pahlawan yang gagah dan berani. Ia dikaruniai mukjizat melunakkan besi dan merobohkan istana. Jadi saat itu Nabi Syamun al-Ghazi itu diutus kepada kepada suatu kaum yang tadi kami sebutkan berada di bagian tenggaranya wilayah Turki. Nah, di sana kaumnya itu hampir tidak ada yang mengikutinya karena di saat itu ada versi lain dari Fir'aun. Di situ ada sebuah kerajaan tersebut mempunyai seorang raja dan rajanya mengaku sebagai Tuhan. Dan seluruh warga di situ seluruhnya itu percaya, meyakini atau manut mengikuti dia, mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, saat itu Nabi Syamun diutus kepada kaum yang seperti itu, musuh-musuh Allah yang meyakini seorang rajanya itu adalah seorang Tuhan. Kemudian Nabi Syamun disuruh untuk berdakwah kepada mereka. Kemudian Nabi Syamun sampai di suatu hari ini, Nabi Syamun itu dikejar oleh raja, diburu oleh raja. Tapi entah bagaimanapun caranya yang sudah dilaksanakan oleh raja tersebut, seperti mengutus ribuan prajurit, mengutus banyak prajurit terlatih kepada Nabi Syamun. Tapi karena tadi yang kami ceritakan, Nabi Syamun itu sangat kuat dan bahkan beliau bisa merobohkan satu istana dengan tangannya sendiri. Jadi tidak ada satupun prajurit yang bisa mengalahkan beliau. Bahkan mengutus satu pasukan pun belum bisa untuk mengalahkan beliau. Nah, pada saat itu mereka semuanya tidak berdaya untuk menghadapi Nabi Syamun ini. Jadi mereka berusaha untuk membujuk istri Nabi Syamun untuk menjebaknya. Mereka berkata, kami akan menghadiahkan kepadamu sejumlah harta kalau kamu dapat membunuh suamimu. Kata mereka yang berusaha membujuk istri Nabi Syamun. Kemudian istri Nabi Syamun berkata, aku seorang wanita, mana mampu aku untuk membunuhnya. Padahal kalian saja yang satu pasukan itu tidak bisa untuk membunuhnya. Kemudian mereka berkata lagi, kami akan memberimu tali atau tambang yang kuat. Ikatlah kedua kaki dan tangan suamimu di saat ia sedang tidur. Nanti sesudah itu kamilah yang akan membunuhnya. Ucap mereka. Kenapa istrinya berani seperti itu juga? Karena istrinya termasuk salah seorang yang mengimani atau mempercayai raja tadi sebagai Tuhan. Jadi istrinya itu justru tidak menjadi pengikut Nabi Syamun, malah menjadi pengikut si raja tadi. Nah, oleh prajurit tadi istrinya dikatakan seperti tadi untuk mengikat suaminya dengan tali. Kemudian ketika sudah diberikan tali, kemudian ketika Nabi Syamun tidur, diikatlah oleh istrinya dengan ikatan yang kuat, dengan tali yang kuat. Mungkin bayangan kita sekarang seperti pakai gedung, diikat seperti itu. Kemudian ketika bangun, Nabi Syamun itu terbiasa sholat malam. Nah, beliau bangun sekitar mungkin jam 2-an mungkin ya. Beliau bangun untuk sholat malam dan beliau mendapati dirinya sudah diikat oleh istrinya. Kemudian bertanya kepada istrinya, apakah kamu yang mengikutku, yang mengikatku wahai istriku? Kemudian Nabi Syamun menjawab, dan kemudian istrinya menjawab, ya. Terus ditanya lagi, kenapa kamu mengikatku? Dijawablah, aku mengikatmu untuk sekedar menguji sejauh mana kekuatanmu. Kemudian Nabi Syamun hanya segera kemudian menarik tangannya dan tali tambang itu langsung putus, langsung terpotong. Jadi tidak ada dayanya satu tambang itu yang sudah diikatkan ke tubuh beliau itu langsung terputus. Kemudian setelah itu
istri Nabi Syamun tadi laporan kepada para prajurit raja. Kemudian karena seperti itu terlalu mudah, dibawakanlah satu rantai besi untuk diikatkan kepada Nabi Syamun ketika dia sedang tidur, ketika Nabi Syamun sedang tidur. Kemudian sama kejadiannya seperti hari sebelumnya, diikatlah, kemudian Nabi Syamun bangun, kemudian Nabi Syamun dengan sangat mudahnya melepaskan diri. Meskipun istrinya mengatakan seperti tadi, aku ingin menguji sejauh mana kekuatanmu. Kemudian istrinya pun selanjutnya bertanya lagi, kalau begitu sebetulnya apa yang bisa mengalahkanmu wahai suamiku? Kemudian suaminya atau Nabi Syamun itu menjawab, wahai istriku, aku ini seorang wali Allah. Jadi sekian banyak wali Allah yang ada di muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku yang panjang ini. Kemudian istrinya pun memperhatikan ucapan suaminya. Lalu sewaktu Syamun sedang tidur, istrinya memotong rambutnya sebanyak 8 potong rambut yang panjangnya sampai terjulai ke tanah, dan mulailah istrinya mengikat kedua tangannya dengan 4 gelung rambutnya, dan 4 gelung yang lain diikatkan ke bagian kakinya. Ketika Syamun terbangun, ia kembali bertanya, siapakah yang mengikatku? Kemudian istrinya menjawab, aku hanya ingin menguji kekuatanmu. Kemudian Nabi Syamun menarik sekuat tenaga tangannya, tapi ia tidak berdaya untuk melepaskan ikatan tersebut. Kemudian istrinya yang kafir tadi memberitahukan kepada musuh-musuh kafir, dan mereka pun segera datang dan membawa Nabi Syamun menuju ke tempat eksekusi. Lalu diikatlah dia ke sebuah tiang, dan mereka kemudian mulai menyiksanya dengan memotong kedua telinganya, mencongkel kedua matanya, bibir, dan memotong kedua tangan dan kakinya. Dan semua musuh-musuh kafirnya pun berkumpul di rumah eksekusi tersebut. Ketika sudah dalam keadaan payah, sudah dalam keadaan sebentar lagi mungkin meninggal sekaratul maut, kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya, wahai Syamun, apa yang kamu inginkan? Aku bakal mengabulkannya dan bakal membalas mereka. Kemudian Syamun menjawab, ya Allah, aku hanya menginginkan Engkau memberi kekuatan kepadaku hingga aku dapat menggerakkan tiang rumah ini dan menghancurkan mereka semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kekuatan kepadanya untuk menggerakkan tubuhnya, sehingga seketika itu tiang yang Nabi Syamun diikatkan kepadanya itu hancur. Tapi hancur pula rumah itu, dan atapnya menimpa seluruh orang kafir yang ada di tempat itu. Kemudian seluruh orang kafir yang ada di tempat itu semuanya binasa, termasuk istrinya sendiri yang kafir tadi. Hanya Nabi Syamun sendiri yang selamat berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan Nabi Syamun kami ceritakan dipotong tubuhnya, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menumbuhkan kembali tangannya, telinganya, hidungnya yang sudah dipotong oleh orang-orang kafir tadi. Kemudian Syamun karena sudah diselamatkan oleh Allah utuh kembali, kemudian diselamatkan dari orang-orang kafir tersebut, Nabi Syamun kemudian masih lanjut hidup sampai 1000 tahun lagi. Dan selama 1000 tahun itu Nabi Syamun itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam harinya dia menegakkan sholat, dan pada siang harinya dia berpuasa dan kembali berjuang mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah tersebut Nabi Syamun itu diceritakan sisa hidupnya yang kurang lebih 1000 atau lebih tahun itu siang hari berperang atau berdakwah, kemudian malam hari beliau beribadah, siang hari juga berpuasa. Nah, saat itu para sahabat itu mengatakan, wahai Nabi, andaikan kami bisa beribadah seperti Nabi Syamun tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu terdiam sejenak, kemudian mengatakan atau bersabda atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dibacakanlah oleh Nabi surat Al-Qadr yang sehari ini kita sudah sama-sama tahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian setelah diturunkan surat Al-Qadar ini,
Bahkan ada beberapa salah seorang ulama yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berseru, "Hai Muhammad, salat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik bagimu dan umatmu daripada mengangkat senjata atau perang di zaman Bani Israel selama 1000 tahun." Yang artinya tadi kalau Nabi Syamun itu harus berjuang selama 1000 tahun untuk memerangi kaumnya, untuk berdakwah kepada kaumnya, untuk beribadah di malam harinya. Kita cukup untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Kita cukup untuk beribadah 2 rakaat sholat, atau bahkan mungkin bisa lebih, atau bisa dengan membaca Al-Quran sebanyak yang kita bisa di malam Lailatul Qadar. Itu akan dilipat gandakan jumlahnya sehingga 1000 tahun, atau yang sudah sama-sama kita tahu 83,4 bulan. 83 tahun untuk 4 bulan. Itu selama itu pahala-pahala ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu dicatat sebagai lebih kita selama hidup itu beribadah. Selama 83 tahun atau 1000 bulan itu ibadah yang sama kita lakukan selama itu. Itu dicatat seperti itu kalau kita melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Itulah keistimewaan kita daripada kaum-kaum terdahulu. Kalau Nabi Syamun itu harus beribadah selama 1000 tahun, tapi kita cukup untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan ibadah yang kurang lebih sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Syamun yang beliau berperang selama 1000 tahun tersebut. Kita tidak perlu untuk mengangkat senjata, tapi kita cukup beribadah di malam Lailatul Qadar. Bahkan mungkin tidak harus sepanjang malam, tapi cukup satu ibadah 2 rakaat tadi dikatakan oleh para ulama adalah lebih baik bagimu dan umatmu daripada mengangkat senjata atau perang di zaman Bani Israel selama 1000 bulan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila kurang tepat. Kisah ini disampaikan oleh Ustaz kami yang bernama Soto Ibrahim yang ada di salah satu kisah Israeliat yang bisa kita ambil bersama hikmahnya berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan malam Lailatul Qadar yang ada di selama 10 hari terakhir ini, meskipun hanya dengan satu ibadah sholat 2 rakaat, tapi apabila dilaksanakan di malam Lailatul Qadar, maka hasilnya atau pahalanya atau ganjarannya seakan-akan kita selalu sudah beribadah selama 1000 tahun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan? Mari kita tutup